Pemirsa yang berbahagia, ternyata kalau kita mau menaati perintah Allah yang berupa syukur tadi, ya, Allah tidak memberikan cek kosong, tidak. Allah menjanjikan bahwa orang yang mau bersyukur, menyukuri nikmat Allah, dia akan diberikan tambahan nikmat lagi. Ini luar biasa. Allah itu maha murah, maha murah. Walaupun syukur itu merupakan perintah, tapi Allah memberikan bonus kalau mau menaati perintahku, aku tambahkan. Selain sebagai kewajiban manusia bersyukur, saya tambahkan nikmat lagi. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah memproklamirkan, Allah telah menyatakan, mengumumkan, jika kamu bersyukur, la in syakartum, bersyukur, menyukuri semua nikmat-nikmat Allah tanpa melihat jumlah besar kecilnya, selalu kita syukuri, la azidannakum. Di sini ada nun taukid itu, la azidannakum. Kalau bahasa kita, kalau kan temenan puo, yakin puo, ya, aku akan menambahkan kepadamu. La azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat itu. Nikmat sudah kita terima, akan diberikan lagi dengan berlipat-lipat. Tapi ingat, walain kafartum, kalau kamu ingkar. Contohnya apa? Kita banyak berdersulo, tidak puas, tiap hari tidak pernah bersyukur, dersulo saja, gersah saja. Ini berarti orang yang tidak tahu bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak mau mengingkari, tidak mau nyukuri tapi mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya inna adzabi lasyadid, siksaku itu pedih. Ini satu kalimat peringatan, ya, frasa peringatan itu. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak bersyukur, wala in kafartum, ingat, siksaku itu pedih. Jangan sampai kita tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi syukur itu sepertinya anjuran, tetapi ketika kita melihat kalimat yang kedua, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ini mempertegas betapa pentingnya bersyukur, karena kalau tidak bersyukur itu siksa Allah itu pedih. Jangan sampai kita selalu tersuloh, selalu tersah, seakan-akan kita tidak pernah mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur itu? Di sini ada 3 cara bersyukur. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua syukur bil lisan, itu syukur dengan lisan. Yang ketiga syukur bil a'dha, syukur dengan organ tubuh. Yang pertama syukur bil qalbi, artinya apa? Hati kita itu meyakini bahwa semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita main ini, kita mainkan hati kita. Kita yakini bahwa syukur apa, nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari lainnya, apalagi dari saya sendiri. Tidak mungkin. Kita bisa apa? Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah menegaskan, wa ma bikum min nikmatin faminallah summa idza massakumul durru fa ilaihi tajarun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Quran. Nikmat-nikmat itu dari Allah.
Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Allah memberikan nikmat. Nah, kalau kemudian kita itu merasa terkena sengsara, kepada Allah kita minta. Kita mengadu kepada Allah, ya Allah Gusti, dengan cara doa ya. Minta supaya kita tidak menderita. Maka doa ini penting sebagai senjata, gaman. Silahul mu'min. Doa itu gamannya orang beriman. Ya. Jadi hati kita meyakini bahwa nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Itu kita kita tanamkan dalam hati kita, semua nikmat yang kita rasakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat bil qalbi, ya syukur bil qalbi. Kita menyukuri dengan cara melalui hati, mengaktifkan hati. Yang kedua adalah syukur bil lisan, dengan ucapan. Rasulullah sebelumnya dalam surat Duha ayat 8 Allah berfirman, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan mendapatinya sebagai seorang yang kekurangan lalu diberikan kecukupan. Allah Ta'ala ini yang memberikan tadinya seperti Muhammad ini kehidupannya sebelumnya termasuk sengsara karena apa, masih kecil, ditinggal mati orang tuanya, ya kan? Tapi kemudian Allah mengubahnya menjadi orang yang mampu, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Diangkat menjadi orang yang mampu. Setelah mampu mendapat nikmat Allah, jangan lupa dalam surat Duha ayat 11 sebutkan, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu siarkan, kamu sampaikan. Nah ini mendukung nikmat-nikmat yang kita terima ini harus kita sampaikan. Kalau bilisan terus bagaimana? Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardha al abdi an yaqula aklata fayahmadahu alaiha aw yashraba syurbah fayahmadahu alaiha. Cara bersyukur dengan lisan, ya, sesungguhnya Allah sungguh ridho pada hambanya jika makan makanan selesai ucapkan alhamdulillah, ya. Kita menikmati minuman ucapkan alhamdulillah. Ini syukur bilisan dengan ucapan alhamdulillah tadi itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita syukur yang ketiga? Syukur bil a'dha, syukur dengan organ tubuh. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.